Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Para pemirsa yang budiman, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya bersama PDK TV Channel mempersembahkan sebuah kumpulan cerita yang sangat menarik. Sebuah kisah misteri yang berjudul Kakek Bayau dan Hantu Air. Kisah ini ditulis dan dibacakan langsung oleh Muhammad Sabir. Dan jangan lupa pemirsa, like, komen, serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Pinggiran hutan yang begitu lebat, angker, dan menyeramkan ternyata menyimpan sebuah cerita misteri akan keberadaan sosok makhluk hantu air di hutan larangan. Dan di hutan larangan ada sebuah kampung kecil, dan kampung itu bernama Kampung Lipat yang sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Barangkali dicekam oleh rasa ketakutan. Bahkan kemungkinan selama kehidupan masyarakat penduduk di sana merasa sering terganggu. Sehingga hanya satu orang yang kabarnya masih bertahan hidup dan tinggal di sana. Dia adalah seorang lelaki tua yang berjanggut panjang dan matanya menyorot tajam. Dan orang dulu hingga sekarang memanggilnya Kakek Bayau. Kakek Bayau ini konon ia adalah penjaga hutan dan sungai. Itulah sebabnya dia tidak ingin meninggalkan kampung tersebut. Konon ia adalah penjaga hutan dan sungai. Itulah sebabnya dia tidak ingin meninggalkan kampung ini. Dan lebih dari itu pemirsa, ia adalah satu-satunya orang yang tahu cerita yang sebenarnya tentang misteri akan keberadaan hantu air tersebut. Hantu yang sosoknya mistis dan penuh horor, sehingga ia ditakuti lantaran sebagai penunggu sungai tersebut. Sementara itu pemirsa, terlihat dari kejauhan deru mesin speedboat melaju begitu kencang menyusuri sungai larangan, dan terlihat 4 anak muda dari kota, Riko, Nanda, Lutfi, dan Siska. Keempat anak tersebut begitu tertarik menyelidiki kisah ini. Mereka adalah tim pembuat konten horor dan legenda urban. Dan akhirnya konten horor mereka berikutnya adalah menemui Kakek Bayau sebagai konten target berikutnya. Nah pemirsa, setelah mereka menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di pinggiran hutan di mana udaranya begitu dingin, sunyi, dan kabut mulai turun. Meskipun hari masih sore, mereka pun mengikuti jalan setapak hingga tiada terasa pemirsa. Di tengah kelelahan menyusuri sungai, lereng, dan bukit, akhirnya mereka pun sampai di rumah Kakek Bayau. Sementara itu pemirsa, dari kejauhan terdengar suara binatang saling bersahutan menyambut kedatangan keempat anak tersebut. Dan akhirnya mereka tiba di depan rumah Kakek Bayau, dan rumah tersebut kelihatan sudah mulai rapuh, gubuk, dan tua, ditutupi oleh beberapa lumut. Nah, di saat mereka mengetuk pintu, seorang lelaki tua membuka pintu secara perlahan. Matanya agak sedikit tajam, penuh dengan kecurigaan. Seolah-olah ia membaca pikiran akan kedatangan keempat anak muda tersebut. "Apa yang kalian cari di sini?"
Suaranya kakek Bayau agak sedikit berat dan serak. "Kami ingin tahu tentang keberadaan hantu air itu, kek," jawab Riko dengan sopan. Sementara keempat anak-anak lainnya saling menganggukkan kepala. Lalu kakek Bayau terdiam lama dan berjalan secara perlahan ke arah sungai dan sedikit menatap tajam penuh dengan keheranan. "Ada hal yang tak seharusnya kalian ganggu," ucap kakek Bayau mendekati keempat anak tersebut. "Hantu air bukan hanya sekedar legenda. Ia adalah kutukan." Para pemirsa yang budiman, setelah kelima anak tersebut dipersilakan duduk, kakek Bayau pun mulai bercerita. "Dulu ada seseorang perempuan yang sangat cantik yang dituduh sebagai penyihir. Akhirnya warga desa atau orang kampung sini tiba-tiba saja menenggelamkan tubuhnya di sungai dan dianggap sebagai tumbal. Namun rohnya tidak pernah tenang. Sejak itu ia muncul dari air, menarik siapapun yang melintasi sungai. Saat bulan purnama, dia mencari ganti," bisik kakek Bayau. "Seseorang harus menggantikan dendamnya, atau ia akan mengambil siapa saja yang mengganggu ketenangan hidupnya." Nah, pemirsa yang budiman, setelah kakek Bayau menceritakan apa yang melatar belakangi cerita misteri ini, maka malam itu juga keempat anak muda memutuskan untuk merekam suasana yang ada di sungai. Mereka perlahan memasang kamera, menyalakan lampu senter, dan menunggu saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Air sungai mulai beriak, padahal tak ada angin kencang. Lalu secara perlahan dari kejauhan muncul suara tangis pelan mendayu-dayu, lalu berubah menjadi cerita. Siska menjerit, di situ ada yang berdiri di tengah air." Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga nampak terlihat. Sosok perempuan berambut panjang muncul dari sungai. Tatapan matanya yang kosong, bajunya yang begitu panjang basah kuyup, tangannya terulur, dan satu persatu lampu kamera mulai padam. Dalam kepanikan mereka berlari ke rumah kubu. Tapi Lutfi tak terlihat di saat mereka berlari di tengah malam menyusuri hutan lebat. Dan akhirnya mereka pun menunggu sampai pagi. Dan mereka pun menyusuri tepi sungai. Tapi Lutfi tak ditemukan. Ia menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya sehelai kain yang ditemukan terjepit di akar-akar pohon. Kakek Bayau hanya menunduk diam. Perasaannya berkecamuk dan sedikit terlihat sedih. Dan lalu perlahan ia menoleh ke arah anak tersebut yang sudah mulai panik serta penuh dengan ketakutan. "Aku sudah bilang, dia akan selalu mencari ganti. Dan malam ini, ketahuilah oleh kalian, malam ini dia akan sudah memilih kembali." Dan dia pun menuju ke arah sungai. Para pemirsa yang budiman, semenjak sudah 3 hari sejak
Lutfi menghilang di sungai itu. Riko, Nanda, dan Siska tiada henti untuk mencari. Ia terus menyusuri sungai dan memanggil Lutfi, dan ini pun dibantu oleh kakek Bayau yang kini terlihat jauh lebih murung. Di suatu malam di hutan semakin ganjil. Suara tangisan dari sungai kerap terdengar. Bayangan sementara di pepohonan tak pernah berhenti bergerak, seakan-akan ikut merasakan kegelisahan mereka. Air sungai tiba-tiba saja menghitam kemerahan seperti darah yang mengalir. Pada malam ketiga, di rumah Bubuk yang sudah semakin rapuh, terdengar suara ronglongan anjing dari kejauhan. Sementara bias cahaya rembulan menembus di celak-celak dedaunan. Pintu di saat kakek Bayau tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya. Matanya menatap kosong, bibirnya bergetar menyebut nama Lutfi. Berulang-ulang kali ia pun berdiri, berjalan pelan, menyusuri ke tepi sungai. Lalu ketiga anak muda yang selalu dicekam rasa ketakutan perlahan juga mengikuti kemana perginya kakek Bayau. Maka tepat di bawah cahaya rembulan, nampak air sungai beriak pelan sehingga dari balik kabut, dan seketika itu juga nampak terlihat sosok tubuh perlahan muncul dari permukaan, dan terlihat seorang pemuda melayang yang tak lain adalah Lutfi. Tubuh Lutfi yang basah kuyup, kulitnya putih. Matanya seperti baru kembali dari mimpi yang panjang. Tapi syukurlah dia masih hidup dan kembali ke alam gaib dengan selamat. Sementara Siska yang dari tadi merasa dicekam dengan ketakutan perlahan mendekat sambil menangis. Tapi Lutfi hanya memandang kosong dan berkata pelan, "Aku bertemu dia." Dan akhirnya Lutfi pun mereka bawa kembali ke rumah Bubuk kakek Bayau. Dan setelah itu Lutfi diberi minum dan tubuhnya diselimuti dengan selimut hangat. Maka perlahan di tengah bibirnya yang pucat, Lutfi pun berbicara. "Aku ditarik ke dalam sungai, tapi rasanya seperti jatuh ke dunia lain. Gelap, sunyi, dan penuh dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan mereka menangis." Nah pemirsa, ternyata Lutfi telah bertemu dengan hantu air. Bukan seperti hantu yang sangat menyeramkan. Akan tetapi, seorang sosok perempuan tua yang wajahnya sudah semakin hancur, tapi matanya memancarkan kesedihan yang sangat mendalam. Maka Lutfi pun melihat kakek Bayau dan berkata, "Dia bukan ingin membunuhku, kek. Dia hanya ingin bicara. Dia hanya ingin bicara. Dia bilang manusia telah menghancurkan hidupnya serta membakar rumahnya, kek." Para pemirsa yang budiman, dulunya sungai yang dulunya jernih kini tercemar. Hutan yang dulunya rimbun kini ditebang. Makhluk air yang dulu hidup berdampingan kini punah
atau terusir. Hantu air tak tahan melihat semua itu dan muncul untuk memperingatkan. Dia bilang, jika manusia terus merusak alam, maka tidak hanya satu Lutfi yang akan hilang. Lutfi menangis. Dia menyuruhku kembali dengan satu pesan, Kek. Katanya, kami tidak akan diam. Alam yang kalian rusak akan menuntut. Kakek Bayau menundukkan kepala dengan perasaan yang berkecamuk. Sudah lama aku tahu ini akan bakal terjadi, dan ingatlah anak-anak, dengarlah, alam tidak akan pernah tidur. Bencana itu akan pasti datang. Nah pemirsa yang budiman, malam itu keempat anak muda meninggalkan gubuk kakek Bayau. Mereka membawa rekaman serta cerita yang tak bisa dijelaskan secara logika. Dan sejauh di balik hutan berkabut, terdengar suara perempuan yang terus bernyanyi secara pelan, menyayat hati. Sepertinya dia membaca sebuah mantra, doa dari roh yang tidak pernah mereka terima. Nah pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini menjadi renungan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan ada pun pesan dari cerita ini. Alam bukan warisan yang bisa dieksploitasi, melainkan titipan yang harus dijaga. Melalui sosok hantu air, cerita ini menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya membawa dengan fisik, akan tetapi juga menggoyah keseimbangan spiritual dan kehidupan yang lebih dalam. Hutan dan sungai bukan sekedar sumber daya. Mereka memiliki jiwa, sejarah, dan penjaga yang akan bersuara saat mereka dilukai. Kisah ini juga mengingatkan bahwa keserakahan manusia bisa membangkitkan kemarahan dari alam, dan pada akhirnya mereka menolak mendengar, akan dipaksa untuk melihat. Pemirsa yang budiman, demikianlah kisah yang penuh misteri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini. Dan jangan lupa pemirsa, like, komen, serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya.